Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, saya Jessy Theodora Wulandari Ngoringo, NIM 22103120022 dari kelas A Teknik Industri. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Halim Mahfud atas izinnya sehingga saya dapat berpresentasi pada hari ini. Topik yang akan saya bahas dalam presentasi kali ini adalah Ergonomics and Human Factors atau ergonomi. Yang pertama, kita akan membahas definisi dari ergonomi itu sendiri. Menurut sejarah, ergonomi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu ergon dan nomos. Ergon memiliki arti kerja dan nomos memiliki arti hukum atau peraturan. Sehingga ergonomi dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mengatur dan mendalami hubungan antara manusia, yaitu psikologi dan fisiologinya, kemudian mesin atau peralatan, lingkungan kerja, organisasi dan tata kerja untuk dapat menyelesaikan tas dengan cepat, efisien, nyaman, dan aman. Dari bahasa kamus Cambridge Dictionary, ergonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari hubungan manusia dan lingkungan kerjanya untuk meningkatkan efektivitas kerja. Kemudian menurut Sanders dan McCormick pada 1993, mendefinisikan lebih detail ilmu ergonomi sebagai ilmu yang mempelajari dan menerapkan informasi tentang perilaku manusia, kemampuannya, keterbatasannya, serta karakter manusia lainnya, guna mendesain suatu peralatan bantu, mesin, aktivitas, pekerjaan, dan lingkungannya agar semakin produktif, aman, nyaman, dan efektif pada penggunaan oleh manusia. Lalu yang terbaru, menurut Alan Hatch pada 2017, mendefinisikan ergonomi sebagai ilmu pengetahuan tentang kerja yang terfokus mengatur pada peningkatan kemampuan manusia untuk mendapatkan performasi kerja yang lebih baik. Selanjutnya, kita masuk pada ruang lingkup ergonomi. Secara garis besar, bidang ergonomi dibagi menjadi 4 dari sudut pandang objek kajian yang dipelajari, yaitu ergonomi kognitif atau cognitive ergonomics, ergonomi organisasi atau organizational ergonomics, ergonomi lingkungan atau environmental ergonomics, dan ergonomi fisik atau physical ergonomics. Ergonomi fisik merupakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas fisik kerja manusia. Beberapa topik yang berhubungan dalam ergonomi fisik meliputi anatomi tubuh manusia, karakteristik fisiologi dan biomekanika, antropometri, kekuatan fisik manusia kerja, postur kerja, beban fisik kerja, studi gerakan dan waktu kerja, musculoskeletal disorder atau MSD, pemindahan material, tata letak tempat kerja, keselamatan kerja, kesehatan kerja, ukuran atau dimensi tempat atau alat kerja, fungsi indera dalam kerja, kontrol dan display, dan sebagainya. Sampai saat ini dan mungkin untuk masa yang akan datang, ergonomi fisik merupakan aspek terbesar dalam keilmuan atau profesi ergonomi. Selanjutnya, ergonomi kognitif yang merupakan ilmu yang berkaitan dengan proses mental manusia kerja. Beberapa topik yang relevan dengan ergonomi kognitif meliputi ingatan dalam kerja, reaksi dalam kerja, persepsi dalam kerja, beban kerja, pengambilan keputusan, human-computer interaction, keandalan manusia, motivasi kerja, performa kerja, dan stres kerja. Ergonomi organisasi merupakan ilmu yang berkaitan dengan sosioteknik dalam suatu kerja. Beberapa topik yang relevan dalam ergonomi organisasi meliputi struktur organisasi kerja, kebijakan dan proses manajemen SDM, komunikasi kerja, alokasi fungsi kerja, task analysis, teamwork, participatory approach, komunitas kerja, kultur organisasi, organisasi virtual, perancangan waktu kerja, produktivitas kerja tim atau individu, dan sebagainya. Dan yang terakhir, ergonomi lingkungan, yang merupakan ilmu yang berkaitan dengan beberapa hal yang ada di sekitar orang yang melakukan pekerjaan, biasanya berupa lingkungan fisik.
Topik yang termasuk dalam ergonomi organisasi meliputi pencahayaan di tempat kerja, kebisingan di tempat kerja, getaran di tempat kerja, desain interior tempat kerja, termasuk bentuk dan warna, temperatur di tempat kerja, dan sebagainya. Selanjutnya, kita masuk pada interaksi sistem kerja manusia, mesin, dan lingkungan. Fokus ergonomik adalah teknologi pada interface antara human machine atau hardware ergonomics yang menjadi titik fokus pada fisik manusia, karakteristik perseptual manusia, aplikasi ilmu untuk analisis dan desain, evaluasi dari kontrol, workspace arrangement. Yang pertama, Human Environmental Interface Technology atau Environmental Technology yang berfokus pada kemampuan dan keterbatasan manusia dengan berbagai kondisi lingkungan, seperti pencahayaan, panas, bising, vibrasi, dan lain-lain. Teknologi antarmuka Human Environment berfokus pada bagaimana manusia memberikan konsep dan memproses informasi yang didapatkannya. Kemudian pengorganisasian teknologi antarmuka Human Environment yang berfokus pada operator individu, tim operator, atau subsistem. Selanjutnya, peran dan lingkup ergonomi industri. Peran ergonomi yang pertama adalah perancangan yang berpusat pada manusia. Pada perancangan suatu sistem dikenal dalam dua macam pendekatan, yaitu Technology Centered Approach atau TCA dan Human Centered Approach atau HCA. Technology Centered Approach adalah perancangan sistem yang terfokus pada teknologi, di mana pertimbangan terhadap manusia sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali, baik dari segi sosial, psikologis, maupun organisasional. Pada pendekatan TCA, hal-hal yang berkaitan dengan teknologi menjadi pertimbangan pertama, sedangkan faktor-faktor manusia dan organisasi dipertimbangkan setelah isu-isu teknologi diputuskan. Dengan kata lain, menempatkan manusia sebagai pelengkap teknologi. Berlainan dengan TCA, Human Centered Approach atau HCA menganggap bahwa manusia merupakan faktor yang terpenting dalam sistem. Tujuan yang ingin dicapai melalui pendekatan ini adalah agar sistem yang baru dirancang dan dikembangkan dengan lebih memberikan perhatian pada isu-isu kemanusiaan dan organisasional. Lahirnya cabang ilmu ergonomi adalah untuk meningkatkan efektivitas penggunaan objek fisik dan fasilitas yang digunakan oleh manusia dan merawat atau menambah nilai tertentu, misalnya kesehatan, kenyamanan, dan kepuasan dalam proses penggunaan tersebut. Ergonomi mencari informasi yang lebih lengkap mengenai kemampuan serta keterbatasan manusia. Prinsip penting yang harus selalu ditetapkan pada setiap perancangan adalah fitting the task to the man rather than the man to the task. Dalam hal tersebut, pekerjaan harus disesuaikan agar selalu berada pada jangkauan kemampuan serta keterbatasan manusia. Dengan demikian, maka setiap perancangan sistem kerja harus disesuaikan dengan faktor manusianya, di mana dimensi dan fungsi harus mengikuti karakteristik dari manusia yang akan menggunakan sistem kerja tersebut. Berikut adalah gambar yang menunjukkan fokus pembahasan dalam ergonomi. Kemudian, beberapa permasalahan yang umum dikaji dan diteliti dalam bidang ergonomik menurut Pulat pada 1992 adalah sebagai berikut. Yang pertama, antropometri. Antropometri berhubungan dengan pengukuran dimensi tubuh, termasuk berat dan volume, seperti jarak jangkauan tangan ke depan, panjang popliteal, tinggi mata duduk, dan berbagai dimensi tubuh lainnya. Permasalahan dalam bidang antropometri merupakan kesesuaian antara dimensi tubuh dengan desain di stasiun kerja. Solusinya adalah dengan cara melakukan modifikasi. Yang kedua, kognitif. Permasalahan kognitif muncul ketika dalam penerimaan informasi yang diterima tersebut kurang atau berlebihan. Hal ini dapat disebabkan adalah gangguan pada short-term memory ataupun long-term memory. Solusinya adalah dengan cara menggantikan manusia dengan mesin untuk meningkatkan performasi. Yang ketiga, muskuloskeletal.
yaitu merupakan permasalahan yang diakibatkan dengan adanya peregangan pada otot atau rangka. Muskuloskeletal dapat mengakibatkan single incident dan cumulative effect trauma. Yang keempat, kardiovaskular. Masalah yang disebabkan oleh adanya peningkatan kerja pada sistem peredaran darah, termasuk jantung. Hal ini dapat mengakibatkan jantung memompa lebih banyak darah ke otak sehingga menyebabkan tubuh memerlukan lebih banyak oksigen. Dan yang terakhir, psikomotor. Masalah ini terletak pada ketegangan sistem psikomotor yang menegaskan kebutuhan pekerjaan untuk disesuaikan dengan kemampuan manusia dan menyediakan bantuan performasi pekerjaan. Cukup sekian presentasi dari saya pada hari ini. Apabila ada salah kata maupun penyampaian materi, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.